Republik Romawi adalah periode peradaban Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode yang berlangsung antara 509 sebelum Masehi hingga 27 sebelum Masehi ini menjadi salah satu contoh demokrasi perwakilan paling awal di dunia. Pemerintahan Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Kekuasaannya berlangsung selama hampir 5 abad, hingga akhirnya digantikan oleh Kekaisaran Romawi pada 27 sebelum Masehi. Periode Kerajaan Romawi hingga Republik Romawi awal menjadi periode yang tidak terdokumentasikan dengan baik dalam sejarah Romawi. Namun, secara umum para ahli sepakat bahwa Republik telah dimulai pada 509 sebelum Masehi, atau setelah penggulingan Lucius Tarquinius Superbus, penguasa terakhir kerajaan Romawi. Lucius Tarquinius Superbus digulingkan oleh Porsena, raja keturunan Etruska. Namun, setelah itu terjadi kekosongan kekuasaan, karena Porsena meninggalkan Roma. Masa kekosongan ini membuat Roma mengalami konflik eksternal dan internal, sebagian besar setelah hancurnya kerajaan, dan ketika awal munculnya Republik, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Romawi menghabiskan waktunya untuk berjuang, bukan untuk berkembang. Pada masa ini, kerajaan kota Romawi akan mendominasi wilayah yang sangat luas, dari laut utara ke selatan melalui Galia dan Germania, ke barat ke Hispania, dan ke timur ke Yunani, Suriah dan Afrika Utara. Wilayah Mediterania akan masuk dalam kekuasaan Romawi. Tanah-tanah ini akan tetap berada di bawah kendali Romawi hingga tahun-tahun pembentukan awal Kekaisaran Romawi. Namun sebelum itu terjadi, Republik baru ini harus menghadapi beberapa perang saudara dan konflik internal lainnya. Namun pada akhirnya, mereka menciptakan sistem yang menunjukkan keseimbangan kekuatan yang sebenarnya. Awalnya, setelah jatuhnya monarki, Republik jatuh di bawah kendali keluarga besar bangsawan atau patrisian. Hanya keluarga ini yang bisa memegang jabatan politik atau agama. Sedangkan warga negara biasa atau plebian, tidak memiliki otoritas politik. Ketegangan antara kedua kelas terus meningkat, terutama karena penduduk kota, yang mayoritas berasal dari rakyat biasa adalah sumber daya manusia yang biasa dijadikan sebagai militer atau tentara. Para plebian ini sadar, mengapa mereka harus berperang jika semua keuntungan diberikan kepada orang kaya. Akhirnya, pada tahun 494 sebelum Masehi, kaum plebian melakukan pemogokan, berkumpul di luar Roma dan menolak untuk bergerak sampai mereka diberikan perwakilan. Konflik ini menyebabkan pembentukan badan legislatif lainnya, seperti Dewan Plebs, Dewan Centuriata, dan Majelis Suku. Dewan Centuriata bersifat militer, yang berwenang menyatakan perang atau perdamaian dan memilih semua hakim yang menjalankan imperium atau kekuasaan militer. Sedangkan Majelis Suku adalah majelis sipil no-militer untuk memilih hakim yang tidak menjalankan imperium, bertugas membuat undang-undang, dan juga sebagai hakim pengadilan rakyat. Secara garis besar, pemerintahan Republik Romawi dijalankan bersama-sama oleh 3 pihak, yaitu oleh plebian, konsul dan senat. Setelah ketiga majelis itu berjalan, pada tahun 451, Republik Romawi, khususnya dari golongan plebian, membentuk hukum tertulis pertamanya, yang kemudian ditampilkan secara publik di forum kaum plebi dalam pemerintahan. Dan pada 450 sebelum Masehi, 12 tabel atau aturan-aturan ini diberlakukan, untuk menenangkan sejumlah masalah rakyat jelata. Ini menjadi hukum Romawi pertama yang tercatat. Aturan di dalam hukum ini, salah satunya adalah menangani masalah rumah tangga, dengan penekanan pada kehidupan keluarga dan kepemilikan pribadi. Misalnya, plebian tidak hanya dilarang dipenjara karena hutang, tetapi juga diberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan hakim. Kemudian, plebian bahkan diizinkan untuk menikah dengan bangsawan dan menjadi konsul. Seiring waktu,
Hak-hak kaum plebeian terus meningkat. Pada tahun 287 sebelum Masehi, Lex Hortensia menyatakan bahwa semua hukum yang disahkan oleh Konsilium Plebis mengikat baik plebeian maupun ningrat. Selain para plebeian, pada masa ini pula awal dibentuknya konsul. Konsul dipilih oleh Comitia Centuriata. Seorang konsul memerintah hanya selama 1 tahun, memimpin senat, mengusulkan undang-undang, dan memimpin pasukan. Uniknya, masing-masing konsul bisa memveto keputusan satu sama lain. Setelah masa jabatannya selesai, dia bisa menjadi pro-konsul, mengatur salah satu dari banyak wilayah republik, yang merupakan penunjukan yang bisa membuatnya cukup kaya. Kemudian konsul ini dibantu oleh para hakim. Beberapa hakim ini terdiri dari seorang praetor, yang menjabat sebagai petugas peradilan dengan yuridiksi sipil. Kemudian ada seorang quaestor yang berfungsi sebagai administrator keuangan, dan aedile yang mengawasi pemeliharaan kota seperti jalan, air dan persediaan makanan, serta permainan dan festival tahunan. Selanjutnya ada posisi sensor, yang menjabat hanya 18 bulan, terpilih setiap 5 tahun, ia adalah pencatat sensus, meninjau daftar warga dan properti mereka. Dia bahkan bisa memecat anggota senat karena perilaku yang tidak pantas. Dan yang terakhir adalah jabatan unik, yaitu diktator. Jabatan ini diberikan wewenang penuh dan hanya disebutkan namanya pada saat darurat, biasanya hanya melayani selama 6 bulan. Tokoh dari diktator yang paling terkenal ialah Julius Caesar, yang dinobatkan sebagai diktator seumur hidup. Selain hakim, ada juga majelis. Majelis ini adalah suara rakyat, dan hanya warga negara laki-laki saja, sehingga memungkinkan pendapat rakyat didengar. Yang terpenting dari semua majelis adalah Senat Romawi, yang sudah ada sejak zaman kerajaan Romawi. Meskipun tidak dibayar, senator menjabat seumur hidup kecuali mereka dihapus oleh sensor untuk pelanggaran publik atau pribadi. Meskipun badan ini tidak memiliki kekuasaan legislatif yang sebenarnya, hanya berfungsi sebagai penasehat konsul dan kaisar, mereka masih memegang otoritas yang cukup besar. Mereka dapat mengusulkan undang-undang serta mengawasi kebijakan luar negeri, administrasi sipil, dan keuangan. Dengan telah tertatanya pemerintahan, maka Republik Roma kini mulai tumbuh dan mulai melakukan perluasan wilayahnya. Romawi berperang dengan bangsa Punisia, dan mendapatkan kemenangan dalam 3 perang Punisia atau Perang Punik. Perang ini dilancarkan melawan Kartago. Serangan ini adalah langkah pertama Roma untuk berkembang melampaui batas-batas semenanjung Italia. Setelah bertahun-tahun perang dan rasa malu, karena sebelumnya selalu mengalami kekalahan di tangan Hannibal, Jenderal Kartago yang sangat hebat, Senat akhirnya mengikuti saran dari Cato the Elder, yang dengan tegas mengatakan, Kartago deleng daes, atau Kartago harus dihancurkan. Selanjutnya melakukan serangan terhadap Yunani, dan dalam 4 perang Makedonia melawan Yunani, semuanya dimenangkan oleh Romawi, menjadikan republik ini sebagai kekuatan Mediterania yang sangat tangguh. Ketundukan orang Yunani membawa budaya Helenistik yang kaya ke Roma, yaitu seni, filsafat, dan sastra. Republik ini juga berhasil mengalahkan bangsa Celtic dan Briton di wilayah Inggris dan juga bangsa Galia. Sayangnya, terlepas dari pertumbuhan Republik Romawi, dan semakin luasnya wilayah kekuasaannya, semakin banyak pula permasalahan yang harus dihadapi republik ini. Salah satunya ialah, ketika Marcus Tullius Cicero, yaitu negarawan dan penyair Romawi, menemukan konspirasi yang dipimpin oleh senator Romawi Lucius Sergius Catiline untuk menggulingkan pemerintah Romawi. Cicero juga percaya bahwa republik menurun dan akan hancur dikarenakan kerusakan moral. Masalah seperti ini menjadi ketakutan dan keresahan bersama, dan menjadi perhatian 3 orang tokoh yang berpengaruh di Roma pada waktu itu, yaitu Julius Caesar, Gnaeus Pompei dan Marcus Licinius Crassus.
Crassus telah mendapatkan ketenaran dengan kekalahan pemberontakan Spartacus dan pengikutnya pada tahun 71 sebelum Masehi. Sedangkan Pompei telah berpengaruh di Spanyol maupun di wilayah timur Republik ini, dan Caesar telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang cakap. Bersama-sama, ketiga pria itu membentuk apa yang disebut sejarawan sebagai triumvirat pertama. Selama hampir 1 dekade, mereka menguasai konsulat dan komando militer. Setelah Caesar meninggalkan kantor konsul pada 59 sebelum Masehi, dia dan pasukannya bergerak ke utara ke Gaul dan Germania. Pompei menjadi gubernur Spanyol, meskipun ia memerintah dari Roma, sementara Crassus mencari ketenaran di timur, di mana ia akhirnya dikalahkan dan dibunuh dalam pertempuran Carrhae. Ketegangan yang meningkat antara Pompei dan Caesar meningkat. Pompei iri dengan kesuksesan dan ketenaran Caesar sementara Caesar ingin kembali ke politik. Akhirnya perbedaan ini membawa mereka ke medan pertempuran. Dan pada tahun 48 sebelum Masehi, mereka bertemu di Pharsalus. Pompei dikalahkan, dan melarikan diri ke Mesir, di mana dia dibunuh oleh Ptolemy ke-13, sedangkan Caesar memenuhi takdirnya dengan menguasai provinsi timur dan Afrika Utara. Dan setelah kembali ke Roma, ia dianggap sebagai pahlawan, dan dinyatakan sebagai diktator seumur hidup. Namun hal tersebut, membuat Caesar menjadi banyak musuh di kalangan Republik sendiri, hingga akhirnya ia dibunuh oleh para konspirator, termasuk Brutus dan Cassius. Pewaris dari kekuasaannya adalah anak tirinya, yaitu Octavianus, dan tangan kanannya yaitu Mark Antony, serta dari perwakilan rakyat yaitu Lepidus. Ketiga pemimpin tersebut menjadikan mereka sebagai triumvirat kedua. Namun di masa selanjutnya, Octavianus dan Marcus Antonius, atau Mark Antony berperang, dan dimenangkan oleh Octavianus. Setelah itu, Octavianus juga mencabut semua pengaruh Lepidus, yang akhirnya menjadikan Octavianus menjadi pemimpin tunggal di Romawi. Berhasilnya Octavianus menjadi pemimpin tunggal di Romawi, mengakhiri masa Republik pada Imperium Romawi ini. Dia diangkat sebagai Kaisar pertama Roma dengan gelar Augustus. Masa Republik telah hilang, dan terbakar oleh perang saudara, namun abunya bangkit menjadi sebuah kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi.